Kerajaan Galuh. Jadi Eyang Wretekandayun awal yang membuat keraton di sini. Beliau menjadi pewaris tahta Kerajaan Mataram kuno yang mendirikan Candi Prambanan. Anu nyieun Candi Prambanan itu orang Sunda, orang Karangkamulian. Kenalilah budayamu, galilah sejarahmu. Sebagaimana prasasti Galunggung ada sekarang karena ada dulu. Tidak mungkin ada sekarang kalau tidak ada dulu. Eling Ngadegna Galuh 2022 yang ke 1410 ini itu awal pada 1410 tahun yang lalu awal Eyang atau Prabu Wretekandayun mendirikan Kerajaan Galuh awal. Kerajaan Galuh awal tepatnya di sini di Karangkamulian 1410 tahun yang lalu pada tanggal 23 Maret pada waktu itu setelah beliau keluar dari Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara pada waktu itu sudah turun pamor. Kerajaan Tarumanagara sudah turun pamor, akhirnya Eyang Wretekandayun keluar di keraton dan mendirikan Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Galuh. Jadi, Eyang Wretekandayun awal yang membuat keraton di sini. Keraton Galuh sebelum ke Hawali. Jadi, awal di sini dulu beliau menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Prabu Wretekandayun punya anak 3, Prabu Sempakwaja, Prabu Jantaka, Prabu Mandiminyak. Prabu Sempakwaja itu tidak menjadi raja, walaupun anak pertama, tapi menjadi Pertapan Agung Galunggung dengan gelar Mbah Dalem Singaparana yang menurunkan Kampung Naga. Jadi daerah Mandala, daerah suci. Lalu Jantaka menjadi Pertapan Agung di Denuh, daerah Tasik Selatan, yang menurunkan Sy Abdul Muhyi. Yang ketiga, si bungsu itu menjadi raja, bergelar namanya Mandiminyak. Kenapa dinamain Mandiminyak? Karena badannya harum seperti wangi minyak. Nah, Mandiminyak punya anak dari istrinya kakak, dari istri Sempakwaja. Nah, dari Sempakwaja ada selingkuh, punya anak diberi nama Sena. Sena menikah dengan anak Raja Kalingga di Jepara, anak Ratu Sima, punya anak Sanjaya. Nah, di sini Sanjaya melepaskan Galuh diserahkan kepada adiknya. Beliau menjadi pewaris tahta Kerajaan Mataram kuno yang mendirikan Candi Prambanan. Anu nyieun Candi Prambanan itu orang Sunda, orang Karangkamulian. Raden Sanjaya menurunkan wangsa. Ada wangsa Isaya, ada wangsa sampai ke Majapahit. Jadi awal cikal bakal kerajaan-kerajaan di Jawa, baik itu Singosari, Majapahit, Sunda, Pajajaran, semua itu awalnya dari Karangkamulian. Kenapa sekarang diperingati ini? Karena supaya masyarakat tahu bahwa Karangkamulian itu adalah yang menelurkan, yang melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa, bukan hanya
sebagai tempat wisata belaka, apalagi yang ditakutkan itu mitos saja. Orang ya datang ke sini hanya tahu Karangkamulian, tempat Ciung Wanara, ngadu hayam, tuluy naon, menang jadi raja dan sebagainya. Dipalidkeun ka Citanduy dan sebagainya. Itu ya bisa cerita, bisa dongeng, bisa sejarah. Tapi yang lebih intinya itu berdiri kerajaan Galuh Awa yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa ini. Gitu. Baik, untuk asal muasal dari Eyang Niskalawastu Kancana itu awal mulanya dari mana, Ki? Niskalawastu Kancana itu setelahnya Urete Kandayun. Oh iya, Urete Kandayun itu dari Tarumanegara. Karena Tarumanegara sudah mulai turun pamor, akhirnya beliau keluar dari istana ke daerah wetan, yaitu ke sini dari Bogor. Bogor ke daerah sini. Disinilah membangun peradaban baru yang namanya Galuh. Galuh dan Sunda, Tarumanegara pecah menjadi dua, batasnya di Citarum. Citarum ke barat itu disebut Sunda, Citarum ke timur sampai Kaliserayu itu disebut Galuh. Di Galuh itu sangat luas. Luar biasa. Terima kasih, Ki, atas waktunya. Mudah-mudahan sejarah bisa diketahui oleh masyarakat luas. Dan mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat luas, terutama untuk masyarakat Galuh khususnya, terutama tentang sejarah kerajaan, tentunya kerajaan Galuh. Ya, kami hanya ingin berpesan terutama generasi muda, baik di Tatar Galuh maupun di luar daerah. Tatar Galuh itu luas yang tadi disebut, Sunda semuanya pada umumnya. Kenalilah budayamu, galilah sejarahnya. Sebagaimana prasasti Galunggung ada sekarang karena ada dulu. Tidak mungkin ada sekarang kalau tidak ada dulu. Gitu. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.